Halo guys, selamat datang di Hardcore Fitness. Kali ini seperti janji gue mau bahas soal cara menaikkan berat badan atau massa otot dengan diet bulking. Oke. Diet bulking ini untuk kalian yang tadinya kurus, ingin menambah massa otot atau menambah berat badan. Kebetulan gue juga bermula dari kurus banget. Jadi 10 tahun yang lalu atau dari masih muda gue udah kurus. Dari kecil emang gue udah kurus banget. Dulu terakhir 10 tahun yang lalu sebelum gue olahraga itu gue berat badan dimulai dari 45 kilo. Dari 45 kilo itu gue mulai pengen naikin nih massa otot, tapi gue malu ke gym. Jadi gue dulu itu pas 10 tahun yang lalu gue mulai dari body weight workout atau calisthenics dan martial art. Gue nggak kenal apa itu olahraga di gym atau gimana caranya. Gue otodidak sendiri, gue belajar sendiri gimana cara melatih otot dada, melatih otot bahu, sayap, semuanya serba sendiri. Nah terus gue juga belajar sedikit demi sedikit gimana caranya bulking. Nah ada dua cara bulking atau menambah berat badan itu, ada dirty bulking dan clean bulking. Terus apa aja perbedaannya antara dirty bulking dan clean bulking? Jadi dirty bulking itu kita makannya banyak, asal-asalan, jorok, sumber karbo, sumber fatnya, sumber proteinnya, semuanya asal-asalan. Yang penting kita nambah makan yang banyak aja. Dan kalau clean bulking itu kita diprogram. Jadi programnya kita karbonya kita perhitungkan dari sumbernya dari mana, fatnya juga dari mana. Nggak asal-asalan. Nah, yang baik yang mana? Kalau menurut gua yang baik itu clean bulking atau nanti jadinya kita lean mass ya. Dimana kita nggak menambah massa berat, lemak dan otot, tapi hanya otot saja, lemaknya diminimalisasi, dan sumber karbonya juga kita pantau terus. Terus gimana caranya? Kalau cara menghitungnya kalori surplus ya. Jadi kalori surplus itu kita menambah kalori sedikit demi sedikit. Kalau gua kalori surplusnya gua dari tadinya kan dulu gua pas 45 kilo itu makan itu cuma sehari 3 kali lah, maksimal 2-3 kali. Nah terus gue mulai belajar nih, gue tambah sedikit-sedikit dan gue program. Nah gue ngejelasin yang clean bulking aja, kita yang sehat aja. Jadi gue program itu gue makan per 3 jam. Nah per 3 jam itu saya setel alarm dari jam 7 pagi mulai start makan, lalu jam 10 makan, jam 12 makan, jam 3 makan, jam 3 sore, jam 6 maghrib makan, malam makan terakhir. Atau kadang tengah malam juga saya makan. Jadi 6-7 kali makan. Terus makan itu apa aja? Apa makannya semua salah-salah? Enggak. Jadi saya makan besar itu cuma 3 kali, yaitu di pagi hari jam 7, jam 12 siang, dan jam 6 sore, jam 6 maghrib ya. Itu makan besar. Makan besar itu lengkap dari karbo, protein, lemak, semua lengkap, porsinya besar. Nah selain itu yang per 3 jam di jam 10 menjelang siang, jam 3 sore, dan jam malam itu saya cuma makan ngemilnya itu, tapi ngemil sehat, dimana saya menyiapkan buah atau kalau misalnya kalian mau beli suplemen. Kalau misalnya kalian nggak bisa masak, kalian bisa tambah dengan suplemen. Jadi suplemen itu nggak bisa menggantikan makan besar kalian, tapi hanya makan di waktu per 3 jam, di selain 3 itu jam 7, jam 12, jam 6. Di selain itu kalian boleh pakai suplemen seperti gainer. Jadi bukannya kalian pakai gainer itu otomatis kalian bisa nambah berat badan, enggak. Kalian cuma pakai itu ketika surplus atau di luar jam makan besar. Itu opsional aja. Kalau gue sih dulu pernah pakai, cuma sekarang udah nggak pakai lagi. Karena gue pengen nggak terlalu pengen gemuk juga. Jadi lebih maintenance aja. Terus latihan ya. Kalau latihan, gue porsinya kalau lagi naikin berat badan itu gimana? Sama seperti cutting, jadi latihannya sama, paling 2 jam maksimal. Jadi kita nggak pengen latihan terlalu lama, nggak terlalu bentar juga. Yang penting kualitas latihannya. Nah, terus soal makannya tadi, kalori surplusnya gimana? Kalian kenalin lagi. Kalian makan sehari itu biasanya berapa? Misal kalian 3 kali. Nah kalian rubah tambahnya itu seperti tadi itu, 3 kali diselingi per 3 jam kalian ngemil, 3 jam makan besar, 3 jam ngemil gitu. Pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Yang penting kalian bisa menuhin kebutuhan kalori kalian surplus, ditambah lagi. Jadi selain kalian olahraga, kalian makannya juga harus diatur di program. Istirahat juga harus sama. Istirahat harus bagus, 8 jam sehari minimal gitu ya. Jadi kalau kalian udah makannya bagus,
latihannya bagus, istirahatnya kurang, itu juga sama aja mempengaruhi stamina. Jadi gitu. Sumber karbohidrat apa aja yang saya konsumsi? Kalau pengen kalian lean, gak terlalu basah ototnya, kalian konsumsi karbohidratnya dari kentang atau nasi merah. Tapi kalau kalian masih pengen nasi putih ya nggak apa-apa. Tapi bedanya nanti otot kalian akan lebih basah ya, besar banget tapi basah. Nah, kalau kalian ganti dengan sumber karbohidrat yang kompleks seperti oatmeal, beras merah atau kentang atau dari buah-buahan aja, itu nanti otot kalian lebih lean lah gitu. Cara ngitungnya gini, kalau lagi bulking 50% karbohidrat, 30% protein, 20% lemak. Nah, kalau cutting 50% protein, 30% karbo, 20% lemak. Jadi perbedaannya hanya itu dan jumlah makannya aja. Ya banyak ngemil ya. Coba kalian jalanin aja, nanti gua kasih lihat foto gua dari 45 kilo sampai 75 kilo. Nah, kalau sekarang gua udah stabil di 66-67 kilo, dimana otot gua lebih lean lah dibanding pas gua 75 kilo itu. Waduh, basah banget, besar banget tapi emang basah. Itu gua kurang suka lah. Gua sekarang lebih maintenance saja di 66-67. Programnya sama. Kalau lagi bulking ya saya yang penting makan sumber proteinnya sama sumber karbonya gitu. Kalau makan goreng-gorengan boleh nggak nih katanya? Boleh. Yang penting kalian ingat, gorengan itu apa dulu nih gorengannya? Kalau kalian gorengnya pisang goreng dengan tepung itu kan sumber karbo juga, tapi atau kalian makan gorengan mie goreng gitu, itu kan sumber karbo yang benernya lambat diges ya, lambat pencernaan. Jadi kalian akan bertahan di perut itu lama. Jadi kalian harusnya dibuang, tapi kalian udah makan lagi, itu jadi penumpukan di badan gitu. Jadi itu bukan surplus lagi, udah lebih over. Jadi boleh makan digoreng-goreng, kalau juga masih makan minyak, jadi masih pakai minyak juga. Tapi ya itu sumber minyaknya kita nggak bisa asal-asalan. Nggak bisa kita makan pisang goreng atau bakwan, itu udah beda lagi karena campurannya itu tepungnya itu. Jadi sumber karbohidratnya kita pilih yang baik-baik, lemaknya juga yang baik, sumber protein yang baik. Ya, terus mahal nggak gitu? Enggak. Kalau gue sih budgeting banget. Jadi sehari itu gue dihitung-hitung makan itu nggak terlalu mahal lah. Karena sumber karbo gue juga nggak terlalu yang ngambil yang mahal, hanya beras merah. Terus proteinnya juga bisa kalian dapatkan dari tempe, tahu, dan juga sayur-sayuran. Jadi yang dibilang biaya fitness itu makan itu mahal, enggak. Cuma kalian aja sering-sering searching apa aja sumber karbo dan protein yang nabati yang lebih murah lah gitu. Jadi nggak usah yang mahal-mahal, atau suplemen itu hanya opsional. Kalau kalian bisa program makan ya dengan buah dan makanan besarnya itu cuma kalian pilih-pilih, kalian pasti bisa berhasil. Nah, terus latihannya apa? Nanti gua mau ngejelasin di video selanjutnya. Latihan gua dari yang calisthenics dan body weight itu. Nanti gue bakal tunjukin cara latihan dan perbandingannya dari latihan di rumah aja dan latihan di gym. Jadi nanti gue kasih basic-basicnya dari latihan dada di rumah aja dan di gym. Gue bakal kasih perbandingannya nanti di video selanjutnya.